Selamat pagi Adede, Shalom. Gimana kabarnya? Kami berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan kembali bersama-sama beribadah ya, memasuki bulan Desember ya. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya, ke dunia ini. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sungguh kami rasakan. Kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian selamat datang Yesus Tuhanku. Semuanya yang bisa ikut nyanyi ya. Desember ini ya, adik-adik mungkin sudah merayakan Natal di sekolahnya atau mungkin di lingkungan tetangganya yang adik-adik mungkin di rumah sudah pasang pohon Natal juga. Oke adik-adik, kita persiapkan hati kita ya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Natal di hatiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memberikan persembahan terlebih dahulu. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan ke rekening karya yang ada di layar, atau bisa disampaikan lewat Ibu Ruth di gereja.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kita bersyukur ya hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, nah di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah memasuki musim penghujan. Nah, di musim penghujan ini banyak sekali sakit penyakit yang ada. Misalnya diare, demam berdarah. Jadi adik-adik harus hati-hati ya, jaga kesehatannya supaya adik-adik tetap sehat. Nah, di musim penghujan ini kita semua sering mendengar ya di berita-berita bahwa terjadi bencana alam di bangsa kita. Ada yang mengalami banjir, mengalami tanah longsor ya. Saudara-saudara kita itu mereka mengalami kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta bendanya. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa buat mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka, mengirimkan orang-orang anak-anak Tuhan yang bisa yang mau menjangkau menolong mereka. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Ya, sudah diambil? Kalau sudah diambil, dibuka di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu Petrus sedang berada di Lida. Nah, Lida ini dekat dengan Yope. Nah, pada saat itu ada 2 orang mencari Petrus. Orang ini ingin menemui Petrus. Nah, pada saat itu setelah 2 orang ini bertemu dengan Petrus, Petrus melihat 2 orang ini sangat sedih. Raut wajahnya terlihat sangat sedih. Lalu Petrus bertanya, "Kenapa kamu sangat sedih sekali, saudara?" Lalu 2 orang ini berkata, "Bapak Petrus, tolonglah kami. Marilah ikut dengan kami ke Yope." Lalu Petrus bersama 2 orang ini pergi,
pergi ke Yope. Dan sesampai di Yope, ternyata apa adik-adik? Benar di sana banyak orang-orang yang sedang berduka, banyak orang yang menangis. Kenapa mereka menangis? Ternyata mereka kehilangan seorang yang sangat mereka cintai, yaitu seorang perempuan bernama Tabita. Kenapa Tabita begitu berarti buat mereka? Ternyata Tabita itu adalah seorang anak Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya selalu berbuat baik kepada siapa saja. Tabita ini selalu berbuat baik, membuatkan baju buat orang-orang yang membutuhkannya. Dia selalu menolong teman-temannya, orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk itu mereka sangat sedih, mereka sangat kehilangan. Dimana saat Tabita sakit dan akhirnya meninggal. Nah, lalu datanglah Petrus. Lalu Petrus naik ke atas, lalu dijumpai jenazah Tabita, dan di situ Petrus berlutut dan berdoa, meminta kuasa Tuhan menjamah Tabita. Dan pada saat Petrus berdoa, lalu Petrus berkata, "Tabita, bangunlah." Setelah itu Tabita membuka matanya, dan Tabita bangun, dan akhirnya Tabita hidup. Di situ kuasa Tuhan bekerja melalui Petrus yang berdoa, yang menolong Tabita. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana sebagai seorang anak Tuhan kita harus hidup saling mengasihi, saling menolong kepada setiap orang. Seperti yang Tabita lakukan. Dia adalah seorang anak Tuhan yang selalu berbuat baik. Kita juga bisa seperti Tabita, kita juga bisa seperti Petrus. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalannya kita baca yuk di Galatia 6 ayat 2. Ayo dibuka Galatia 6 ayat 2. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Jadi ini perintah Tuhan adik-adik, kita harus saling tolong menolong, bertolong-tolonganlah ya. Jadi kita harus saling tolong menolong kepada siapapun. Kita tidak boleh membedakan dia kaya, miskin, agamanya apa, tapi kita harus saling tolong menolong. Itu adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Kita tutup dalam doa ya. Yuk lipat tangannya, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri kami hikmat, kemampuan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik, selalu mengasihi kepada siapapun Tuhan, sehingga melalui perbuatan kami mereka boleh melihat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.